Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang konsep dasar penelitian bidang pendidikan. Di mana saya sendiri, yaitu Tiara Nurmadayanti, akan menjelaskan materi pertama kami, yaitu pengertian penelitian pendidikan. Di mana pengertian pendidikan ini ada beberapa menurut pendapat dari banyak orang. Yang pertama dari Muhfitrah, yaitu penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu research. Research berasal dari kata re, yang berarti kembali, dan to research, yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah mencari pencarian berulang-ulang, atau suatu pencarian yang berulang-ulang. Selanjutnya yaitu dari Muhtazar. Adapun pengertian dari Muhtazar yaitu penelitian pendidikan, yaitu dibangun dari dua kata, yaitu penelitian dan pendidikan, yaitu education research. Yaitu research secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu re dan research. Re berarti kembali atau berulang-ulang, dasar berarti mencari. Kembali atau berulang-ulang, dan ser berarti mencari, menjelajahi atau menemukan makna. Dengan demikian, penelitian atau riset berarti mencari, menjelajahi, atau menemukan makna. Kembali secara berulang-ulang. Untuk lanjut, yaitu menurut Iwan Kurniawan, yaitu secara spesifik penelitian pendidikan adalah penelitian yang mempunyai ruang lingkup pada ranah pendidikan yang terdiri dari 8 standar pendidikan sebagai tercantum dalam PP nomor 19 tahun 2015 tentang standar pendidikan nasional. Nah, di sini saya lanjutkan lagi, yaitu adapun dari contoh penerapan proses penelitian pendidikan dapat kita lihat dari menurut Supranto, yaitu menjelaskan maksud dari penelitian adalah suatu kegiatan untuk ketika kita memilih judul, merumuskan persoalan, kemudian diikuti dengan pengumpulan, pengolahan, kemudian penyajian dan analisis data yang dihasilkan berguna untuk mengetahui suatu persoalan dalam usaha pengembangan ilmu pendidikan. Nah, di sini saya sudah menjelaskan pengertian dari pendidikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tinur. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu subbab yang kedua, rasionalisasi perlunya penelitian. Menurut Arifin, tahun 2007, penelitian pendidikan memiliki karakteristik antara lain. Pertama, dapat memecahkan masalah-masalah praktis pendidikan. Yang kedua, memiliki tujuan dan manfaat yang jelas serta tepat sasaran. Yang ketiga, dilakukan dengan sengaja, hati-hati, cermat, dan teliti. Yang keempat, dapat diuji kebenarannya. Yang kelima, dapat diulang oleh peneliti lain, memiliki ketepatan dan keyakinan jika dihubungkan dengan populasi atau sampel. Dan yang keenam, bersifat objektif dan rasional. Yang ketujuh, berlaku secara umum atau efisien, konsisten, baik antara perencanaan dan pelaksanaan maupun antara hasil penelitian dan tujuan penelitian. Kemudian menurut Semiawan tahun 2010, pentingnya penelitian dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pertama, bahwa dengan penelitian kita menambah atau memperoleh pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya. Yang kedua, penelitian akan membantu kita untuk meningkatkan kinerja kita
akan mampu mengeluarkan ide-ide atau pemikiran baru. Yang ketiga, hasil suatu penelitian dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan publik untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Selanjutnya, yaitu menurut Nurhin, tahun 2018, rasionalisasi merupakan alasan yang kuat yang dimiliki oleh mahasiswa untuk membenarkan di dalam penelitian dan membenarkan sebuah permasalahan, di mana rasionalisasi yang melatar belakanginya ada beberapa sebab yang perlu dalam penelitian. Pertama, penelitian didasarkan atas kesadaran, keterbatasan pengetahuan, serta pemahaman dan kemampuan manusia. Yang kedua, penelitian dilakukan karena didorong oleh pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu manusia. Misalnya, manusia memiliki dorongan atau naluri ingin mengetahui tentang sesuatu di luar dirinya. Seperti manusia selalu bertanya, kenapa itu, bagaimana itu, mengapa begitu, dan sebagainya. Yang ketiga, penelitian dilakukan untuk pemecahan masalah. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk memecahkan sebuah masalah. Adapun cara untuk memecahkan suatu masalah, yaitu pemecahan masalah dilakukan secara tradisional atau mengikuti kebiasaan. Yang kedua, pemecahan masalah secara dogmatis. Yang ketiga, pemecahan masalah secara intuitif, yaitu berdasarkan bisikan hati. Yang keempat, pemecahan masalah secara emosional. Yang kelima, pemecahan masalah secara spekulatif atau trial. Yang keenam, pemecahan pengembangan diri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nana. Kepada Nana, kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu penelitian. Menurut Sapaili pada tahun 2007 pada halaman 1 dijelaskan bahwa penelitian merupakan cara untuk mencari suatu kebenaran dengan menggunakan metodologi ilmiah yang meliputi yang pertama rumusan-rumusan masalah, yang kedua yaitu melakukan studi literatur, yang ketiga merumuskan praduga-praduga, yang keempat yaitu pengolahan data, menganalisis data, serta menarik kesimpulan. Selanjutnya yang kedua, tujuan menurut Asyafah dan Hidayat pada tahun 2018 pada halaman 237 dinyatakan bahwa tujuan dirumuskan selaras dan dengan berorientasi kepada pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah, di dalam masing-masing rumusan masalah. Adapun manfaat atau tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mencerminkan nilai praktis serta manfaat suatu ilmu pengetahuan yang dapat diberikan, baik itu kepada lembaga atau instansi, serta pihak yang terkait yang menjadi objek penelitian. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian secara spesifik dijelaskan oleh Hermawan pada tahun 2019 pada halaman 10 yang menyatakan bahwa secara spesifik tujuan penelitian pendidikan itu yang pertama adalah mendapatkan fakta baru untuk menguji fakta lama yang sudah ada. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan mengenai urutan, internalisasi, serta menjelaskan fakta yang muncul di dalam kerangka teoritis kependidikan. Yang ketiga yaitu untuk mengembangkan alat, teori, maupun konsep yang valid dan juga reliable di dalam pendidikan. Selanjutnya, menurut Kurniawan, pada tahun 2018 pada halaman 8 sampai halaman 9 dijelaskan bahwa tujuan penelitian pendidikan itu bersinggungan langsung dengan jenis penelitiannya. Berdasarkan hal tersebut dibagi menjadi dua, yaitu tujuan ilmiah dan juga tujuan praktis atau tujuan terapan. Tujuan ilmiah penelitian yang dimaksudkan adalah yang mencari suatu ilmu pengetahuan yang berdasarkan dari prinsip-prinsip umum, prinsip-prinsip dasar, hukum-hukum alam, dan juga ilmu pengetahuan lainnya. Hal tersebut dalam penelitian ini tidak dapat digunakan secara langsung. Penelitian sejenis ini atau
Penelitian dengan tujuan ilmiah ini biasa disebut dengan penelitian dasar atau basic research, penelitian pokok atau fundamental research, dan penelitian murni atau pure research. Contoh dari tujuan ilmiah ini yang dalam pendidikan misalnya itu tentang psikologi, penelitian bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi sikap manusia. Yang kedua yaitu tujuan terapan. Penelitian yang memiliki tujuan terapan ini dimaksudkan mencari ilmu pengetahuan yang manfaatnya itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan kata lain, tujuan terapan ini biasa disebut dengan applied research. Terdapat 3 jenis tujuan terapan atau tujuan praktis ini. Yang pertama yaitu tujuan eksploratif, tujuan verifikatif, dan juga tujuan development. Tujuan eksploratif berfungsi untuk mencari fakta baru. Yang kedua yaitu tujuan verifikatif berfungsi untuk menguji keabsahan. Yang ketiga, tujuan eksploratif yang berfungsi untuk meneliti suatu konsep atau fakta mengenai konsep yang sedang berkembang. Contoh dari tujuan penelitian yang berupa terapan ini adalah penelitian mengenai teknologi alat produksi pangan di bidang pertanian dan lain sebagainya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Akan menjelaskan dari Messi Lovia, langsung saja. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, apakah teman-teman mendengar suara saya? Terdengar. Dengar. Halo, teman-teman dengar? Dengar, Misi. Oke, lanjut ya. Saya, Messi Lovia, NIM A1C3-18050, akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu mengenai fungsi penelitian pendidikan. Nah, sebelum itu, pendidikan merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mampu menguasai, mengembangkan, mengendalikan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ada 5 fungsi penelitian, itu menunjukkan isi dan cara mengelola pembelajaran, serta mengorganisasikan dan menjalankan sekolah. Yang kedua, nilai program, prosedur, dan kemudian yang ketiga, membentuk suatu badan informasi tentang usaha-usaha pendidikan yang bermanfaat dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Seterusnya itu yang keempat, menyediakan pandangan, rangsangan, dan pelatihan yang berhasil untuk pembaharuan pendidikan. Yang kelima, mengembangkan teori yang lebih memadai, dan valid tentang proses pendidikan. Menurut Wayan Wija 2020, penelitian mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perkembangan suatu teori ilmu pengetahuan. Atas prinsip tersebut, dapat disajikan manfaat hasil penelitian seperti berikut. 1. Dapat dijadikan peta dalam menggambarkan keadaan suatu objek atau masalah. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai sarana diagonis dalam pencaharian sebab-sebab kegagalan. Dan selanjutnya dengan mudah ditemukan alternatif pemecahannya. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan dasar penyusunan suatu kebijakan dan strategi pembangunan. Yang keempat, dapat melukiskan kualitas dan kuantitas suatu kegiatan. Selanjutnya, menurut Heni Hasnunidah, manfaat penelitian menjadi 2, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada, apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut.
Manfaat teoritis ini muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Selanjutnya, manfaat praktis. Manfaat praktis berguna untuk memecahkan masalah secara praktis. Jadi misalnya ada masalah nilai siswa yang rendah, maka manfaat praktisnya adalah meningkatkan nilai siswa tersebut. Biasanya manfaat praktis tidak hanya untuk satu subjek, akan tetapi bisa berguna untuk lebih dari subjek. Contohnya yaitu manfaat untuk siswa. Bukan hanya untuk siswa, melainkan juga manfaat untuk guru. Menurut Yanti Herlanti 2014, jenis penelitian dalam pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu penelitian sejarah, deskriptif, dan eksperimental. Penelitian historikal menggambarkan what was, atau apa yang terjadi. Penelitian historikal bertujuan untuk mempelajari dan menggali fakta-fakta dan menyusun kesimpulan mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau. Proses penelitian ini melibatkan penyelidikan, pencatatan, analisis, dan interpretasi bukti-bukti masa lalu untuk menemukan generalisasinya. Nah, generalisasi dari temuan masa lampau dijadikan bahan untuk memahami masa kini dan melakukan antisipasi pada masa mendatang. Yang kedua yaitu penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan what is, apa yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian terjadi pada masa sekarang. Penelitian ini... Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses penelitian. Sebelumnya, apakah teman-teman bisa mendengar suara saya? Bisa. Nah, Ya. Slide selanjutnya. Nah. Next, nah. Yang pertama, menurut Siddiq dan Hoiril pada tahun 2019, penelitian adalah suatu proses di mana kita melakukan susunan langkah-langkah yang logis. Proses itulah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable yang nantinya menghasilkan kesimpulan yang benar dan tepat. Kemudian menurut Budiono pada tahun 2013, penelitian pembelajaran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penelitian mengenai proses dan hasil. Penelitian yang pertama cenderung menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian yang kedua cenderung menggunakan penelitian kuantitatif. Kedua penelitian tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda, baik mengenai data, pengumpulan data, instrumen pengambil data, maupun analisis datanya. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematik untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Menurut Rida tahun 2017, adapun tahapan-tahapan proses penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Tahap ini merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian, karena semua jalannya penelitian akan dituntun oleh perumusan masalah. Tanpa perumusan masalah yang jelas, maka peneliti akan kehilangan arah dalam melakukan penelitian. Tahapan yang kedua yaitu membuat hipotesa. Hipotesa merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti. Perumusan hipotesa dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan hipotesa penelitian yang didasari oleh asumsi penulis terhadap hubungan variabel yang sedang diteliti. Tahap kedua yaitu menentukan operasional yang terdiri dari hipotesa 0 dan hipotesa 1. H0 bersifat netral dan H1 bersifat tidak netral. Lalu tahapan penelitian selanjutnya yaitu studi literatur. Pada tahapan ini, peneliti melakukan apa yang disebut dengan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Yang keempat, mengidentifikasi dan menamai variabel.
Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang penting karena hanya dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang sedang diteliti. Yang kelima, membuat definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Definisi operasional memungkinkan sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu yang operasional, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran. Yang keenam, memanipulasi dan mengontrol variabel. Memanipulasi variabel ialah memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhinya. Selanjutnya, mengontrol variabel ialah melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Yang ketujuh, menyusun desain penelitian. Desain penelitian bagaikan alat penuntun bagi peneliti dalam melakukan proses penentuan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, koleksi data, dan analisanya. Lalu yang kedelapan, mengidentifikasi serta menyusun alat observasi dan pengukuran. Seorang peneliti harus melakukan identifikasi alat apa yang sesuai untuk mengambil data dalam hubungannya dengan tujuan penelitiannya. Selanjutnya, membuat kuesioner dan jadwal interview. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, kuesioner merupakan salah satu alat yang penting untuk pengambilan data. Oleh karena itu, peneliti harus dapat membuat kuesioner dengan baik. Cara membuat kuesioner dapat dibagi dua, yaitu dari sisi format pertanyaan maupun model jawaban. Di samping itu juga, alat pengambilan data juga dapat dilakukan dengan interview. Cara-cara melakukan interview diatur secara sistematis agar dapat memperoleh informasi atau data yang berkualitas dan sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Yang ke-10 yaitu melakukan analisa statistik. Analisa statistik digunakan untuk membantu peneliti mengetahui makna hubungan antar variabel. Sampai saat ini, analisa statistik merupakan satu-satunya alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menghitung besarnya hubungan antar variabel, untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung, untuk melihat besarnya presentase atau rata-rata besarnya suatu variabel yang kita ukur. Lalu tahapan yang terakhir yaitu menulis laporan hasil penelitian. Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah menulis laporan hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca atau penyandang dana. Laporan secara tertulis dapat berupa artikel ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, makalah, maupun yang lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, mungkin sekian demikian presentasi dari kelompok 1 pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.